dengan kenikmatan di surga sedemikian rupa bukan hitungan. Maka Allah berfirman, innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah pada sisinya terdapat pahala yang besar, dan kenikmatan tertinggi di surga adalah kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla. Wujuh yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya melihat. Ru'yah basariyah, melihat dengan mata kepala langsung. Ru'yah basariyah, langsung melihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar, atau kama qala, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana melihatnya kalian pada bulan purnama. Yang ditasbih apanya? Di sini ada sesuatu dan ada sesuatu yang lain. Yang satunya diserupakan. Yang diserupakan apanya? Apakah yang diserupakan Allah seperti bulan purnama? Bukan. Yang diserupakan penglihatan kalian. Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti melihatnya kalian pada bulan purnama. Jadi yang ditasbih, yang diserupakan itu melihatnya. Artinya apa? Gamblang sekali, jelas sekali. Ketika melihat bulan purnama, nggak ada awan, nggak ada apa, terang. Demikian pula melihat Allah Azza wa Jalla di surga. Itu kenikmatan tertinggi. Kenikmatan tertinggi. Dan ru'yah basariyah, melihat langsung dengan mata kita. Ketika di dunia bukan tempatnya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta agar melihat Allah. Begitu Allah akan memperlihatkan dirinya, gunung hancur berkeping-keping dan Nabi Musa pingsan. Apalagi Nabi Musa, gunung aja hancur berkeping-keping karena bukan tempatnya. Jadi di surga ru'yah basariyah, melihat langsung. Ada 3 macam ru'yah, ada 3 macam melihat. Melihat Allah ada 3 macam. Yang pertama ru'yah qalbiyah, melihat dengan hati. Yang kedua ru'yah manamiyah, melihat dalam mimpi. Yang ketiga ru'yah basariyah, melihatnya di surga nanti. Ru'yah qalbiyah, melihat Allah dengan hati, ini pengertian ihsan. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah, maka pengertiannya adalah ru'yah qalbiyah, melihat dengan hati. Bagaimana kita melihat Allah dengan hati? Kita mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Maka untuk bisa ru'yah qalbiyah, sehingga ibadah kita mencapai derajat ihsan atau penghambaan kita mencapai derajat ihsan, kita mesti mengkaji sifat-sifat Allah, kemudian berdampak pada kita. Maka selanjutnya berdampak pada ubudiyah kita. Bagus secara kuantitas dan bagus secara kualitas. Semangat di dalam peribadahan, soalnya dia sebagai orang yang sudah bisa ru'yah qalbiyah, jadi melihat Allah dengan hati, mengenali sifat-sifatnya. Allah sifatnya bagaimana sangat mengenalinya. Ru'yah manamiyah, melihat Allah dalam tidur, ini tidak dinafikan oleh para ulama. Para ulama membahas tentang melihat Allah di dalam tidur. Nabi melihatnya di dalam tidur. Riwayat menyebutkan, beberapa riwayat menyebutkan Imam Ahmad sering melihat Allah Azza wa Jalla dalam tidurnya. Dan termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan tidak mustahil orang melihat Allah di dalam tidurnya, tetapi tentunya itu bukan hakikat yang sesungguhnya, bukan hakikat zat Allah yang sesungguhnya. Semakin tinggi tingkat ubudiyahnya, maka semakin indah ru'yah manamiyahnya.
Semakin tinggi tingkat ubudiyahnya lagi, maka semakin indah yang dia lihat di dalam mimpinya. Ini ru'yah manamiyah. Ru'yah manamiyah. Yang ketiga ru'yah basariyah, melihat dengan mata langsung, yaitu di surga. Apakah Nabi SAW sudah pernah melihat Allah? Belum. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, ada orang mengatakan Nabi sudah melihat Allah langsung. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bulu kuduku merinding. Bulu kuduku merinding bahasa kita. Kalau ada orang mengatakan Nabi pernah melihat Tuhannya, Allah baru dilihat di surga nanti. Kemudian para ulama membahas tentang pernyataannya Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dia menyatakan Nabi sudah melihat Allah. Maka kemudian dibahas oleh para ulama, yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bukan melihat Allah dengan ru'yah basariyah, tetapi melihat sebagaimana ru'yah manamiyah, melihat sesuatu yang sangat indah. Ketika Nabi Mi'raj, kemudian beliau SAW ditanya apakah melihat Tuhannya, cahaya, nur, cahaya. Bagaimana mungkin aku melihatnya? Apa yang bisa dipahami? Nur, cahaya. Bagaimana mungkin aku melihatnya? Artinya terhalangi oleh cahaya yang sedemikian rupa. Yang lalu bagaimana kalau melihat Allah? Yang tidak mungkin. Jadi belum melihat Allah. Allah baru bisa dilihat di surga nanti. Nah sekarang, apakah penghuni surga melihat Allah sama? Melihat Allah berapa kalinya sama? Berbeda-beda, tergantung levelnya, nggak sama. Ada yang melihat Allah sekian kali, berbeda-beda. Makanya kalau kita memahami ini, bisa menjadi perenungan. Kita ngejar-ngejar duniawi sedemikian rupa, memang tidak haram dan gak boleh mengharamkan. Allah mengecam orang yang mengharamkan kenikmatan duniawi. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan yang aku sediakan untuk hamba-hambaku, dan siapa yang mengharamkan rizki-rizki yang baik-baik yang aku sediakan. Gak boleh diharamkan. Jadi dinikmati silakan, dikejar silakan. Nah, untuk dunia dikejar sedemikian rupa, padahal sesadar-sadarnya dunia akan ditinggalkan dan akhirat telah yang akan diraih dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang paling tinggi kenikmatan melihat Allah, dan melihat Allah bisa berkali-kali sesuai dengan levelnya. Kenapa kita tidak mengejar yang tidak pernah ditinggalkan? Artinya kalau dunia dikejar sedemikian semangatnya, maka tentunya surga akhirat lebih utama untuk dikejar lagi.